tentang keimanan. Mengapa saya bahas tentang keimanan? Karena di dunia modern sekarang ini orang begitu mudah keyakinan terombang-ambing dengan berbagai keyakinan yang lain yang terkadang masuk ke hati para pemuda, hati kita kaum muslimin, sehingga kita tidak menyadari bahwa pada dasarnya orang itu telah keluar imannya, telah keluar iman dari hatinya. Maka pada kesempatan yang baik ini saya akan bahas tentang iman yang kuat menjadi modal kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya awali dengan terjemahan Al-Quran surah Al-Asr. Sengaja saya tidak tulis Al-Qurannya. Mengapa saya khawatir nanti kalian ada yang terjatuh, tercecer, sehingga kita berdosa karena membuang ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau terjemahannya, barangkali nanti kalau misalnya kalian tidak suka, kalian sudah bosan membacanya, maka yang di bawah, di lantai itu hanya terjemahannya, tidak menjadi mengapa. Sengaja ayat Al-Qurannya tidak saya tulis di sana, hanya terjemahannya. Yang tentunya ayatnya sudah kalian hafal, ya kan? Para pemuda, para pemudi yang Bapak cintai, kita sekarang hidup di akhir zaman, yang dikatakan hidup di era Society 5.0. Bingung dah tuh. Hati-hati, makin bingung nih makin malam. Kita hidup di era Society 5.0. Apa itu? Kita hidup di masyarakat tingkat yang kelima. Artinya apa? Tingkatan yang paling akhir. Kalau dihitung dari peradaban manusia, dulu peradaban manusia pertama kali hadir di dunia ini zaman primitif, zaman batu. Orangnya berburu. Itu namanya era 1.0. Masa itu dikenal dengan era 1.0. Kemudian perkembangan zaman memasuki zaman bertani dan bercocok tanam. Kata ahli sejarah itu namanya era 2.0. Masa yang kedua, setelah masa pertama, masa yang kedua. Terus terjadi revolusi industri pada abad 18, memasuki zaman 3.0. Tahapan ketiga. Terus keempat, era teknologi informasi keempat. Nah, sekarang kita berada di era Society 5.0 yang dikenal dengan masyarakat yang tataran yang kelima, di mana masyarakat ini adalah berpusat kepada penyeimbangan kemajuan ekonomi dengan menyelesaikan masalah sosial dengan sistem yang sangat mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Nih, kalau saya jelasin begini bahasa kitanya. Kita sekarang hidup di antara dua kehidupan, dua dunia. Kenal dunia maya? Kenal apa? Tuh kamu medsos
dunia maya tuh. Dan juga kamu hidup dalam ruang fisik realnya. Anak muda sekarang mana banyak hidupnya? Apakah lebih banyak hidup di dunia maya atau hidup di ruang fisik? Ayo, mainan HP mulu. Banyakan di dunia maya nih remananya. Kalau kita terjebak di dunia maya sehingga kita melupakan ruang fisik, berarti kita sudah terjebak dalam teknologi informasi dunia modern. Padahal itu tujuannya hanya untuk membantu kemudahan manusia. Adanya internet membantu kita. Megang HP, punya duit, pengen makan, ya kan? Kirim aja bubur, sampai itu makanan. Pesan apa tuh? Bisa memudahkan sebetulnya, tapi disalahgunakan oleh anak muda kita sehingga dia nggak mau kerja, maunya makan doang, tiap hari mainan HP. Salahnya kita, terjebak kita itu. Jadi teknologi itu tidak membantu kita, justru kita terjebak dalam teknologi. Padahal tujuan teknologi ada untuk memudahkan kita. Apalagi nih sekarang zaman pandemi COVID-19, ya kan, HP sangat membantu untuk anak sekolah belajar. HP buat belajar. Dulu tahun 2014 waktu saya mulai kuliah S2, dosen bilang begini, nanti guru enak ngajar dari rumah, muridnya di rumahnya masing-masing. Waktu itu belum ada tanda-tanda COVID, belum. Tapi di dunia lain sudah terjadi begitu. Tahun 2019 pandemi COVID sampai ke Indonesia, 2020 pun kita belajar dari jarak jauh, pembelajaran jarak jauh PJJ. Itu teknologi membantu kita, memudahkan kita agar kita maju, bukan menjadikan kita malas. Kalau gara-gara HP kamu nggak sekolah, gara-gara HP kamu nggak belajar, gara-gara HP kamu tidak bekerja, kamu terjebak itu dalam dunia maya namanya. Bangunin, ngerti? Bangunin, dia terjebak di dunia maya. Seharusnya waktunya belajar, waktunya bekerja. Kenapa? Karena kita sekarang berada di era masyarakat yang disebut dengan society 5.0, keseimbangan, menyeimbangkan antara dunia maya dengan ruang fisik.